Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Kiki Popi Hidayat selaku Kepala Puskesmas Pandean yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu PJ, Bapak Ibu pelaksana program, Bapak Ibu pegawai negeri sipil dan non PNS yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada hari ini kita sekalian dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka acara rutin bulanan mini lokakarya pada bulan November dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral apapun. Sholawatullah wassalamu tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi yang akan hormati. Kami nanti akan menyampaikan beberapa sesi. Yang pertama nanti ada penyampaian perubahan peraturan-peraturan pemerintah tentang pegawai negeri yang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 sebagai perubahan pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2020 kalau tidak salah ya. Dan nanti mari kita pahami bersama-sama, kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kedisiplinan kita sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nanti yang belum PNS bukan berarti tidak berlaku, akan tapi kedisiplinan di institusi itu memang diatur pada peraturan-peraturan tersebut, sehingga baik itu PNS maupun non PNS kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka mentaati peraturan PP 94 tahun 2021. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami berpesan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan berpikir yang positif, ya, instingnya yang positif, kemudian selalu husnudon terhadap siapapun, terhadap diri kita sendiri tidak boleh lemah, terhadap teman kita sekitarnya tidak boleh kita suudon, kepada orang-orang lain tidak boleh juga, apalagi suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok kegiatan kita di Minlok ini sebenarnya kan adalah kita melakukan monitoring terhadap kegiatan capaian kinerja, baik itu dinilai dari PKP maupun SPM seperti itu. Dan saya masih melihat ada beberapa teman yang mungkin masih bingung atau bagaimana. Kalau dibilang repot, insya Allah semuanya sekarang repot, sirah jadi sikil, sikil jadi sirah, okay? Jadi sudah tidak ada istilah nggak bisa ngisi terus repot, jangan, okay? Karena kalau sudah terjun, ini nggak buat teman-teman yang PNS saja, untuk teman-teman yang non PNS kita harus paham, begitu kita terjun di kantor pemerintahan, baik itu di instansi non dinas kesehatan maupun di dinas kesehatan, apalagi puskesmas, itu sudah menjadi resiko kita.
untuk terjun sak terjun-terjunnya. Seperti itu. Artinya kita harus paham bahwa kita bekerja di pemerintahan itu kita akan selalu dipaksa. Oke, selalu dipaksa, nggak enak loh kerja di pemerintahan itu. Oke, kita akan selalu dipaksa. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin yang suami saya saja melihat WA saya sampai gini, kok gelem nyambut kayak ngono. Oke, kalau jenengan presani grup di tingkat kabupaten, mesti jenengan nggak perlu makan. Karena memang kondisinya sangat di luar nalar, di luar pemikiran, di luar logika, di luar kemampuan kita. Tapi kita udah kadung nyemplung, ya? Kita udah kadung nyemplung. Bekerja di instansi pemerintah itu isinya cuma dipaksa. Jadi kita ikhlas nggak ikhlas ya kudu ikhlas seperti itu, ya? Jadi dan upayakan gini teman-teman, biar enjoy, biar enjoy. Kalau saya ngelakoni ini yo, soalnya saya merasa hidup saya saat ini dan kredit banget, sak kredit yang urip nih sak iki saiki. Ndak ngiro nek saya sekarang menjalaninya seperti ini. Tapi gini, dilakoni ae. Toh hidup ini hanya sementara. Ada yang lebih indah lagi kalau kita bekerja dengan ikhlas. Ada yang lebih indah lagi kalau kita bekerja dengan menyelesaikan dengan baik. Mungkin kita tidak dapat uang sekarang, mungkin kita tidak dapat kesenangan sekarang, gak masalah. Yang akan kita dapat nanti itu hadiah dari Allah. Gitu. Hadiah Allah itu nggak mesti sekarang. Bisa nanti di akhir hidup kita, bisa nanti setelah kita sudah ada di surganya Allah, kan gitu ya. Santai aja gitu lah, nggak usah dibuat beban. Caranya bagaimana? Dikerjakan apa yang terjadi dengan kita saat ini, dikerjakan saat ini. Orang sah ngenteni sesuk, orang sah ngenteni sok, orang sah ngenteni engko, jangan. Karena saat ini yang terjadi teman-teman, terus belum selesai iki datang lagi, belum selesai iki datang lagi, belum selesai. Dan saya ya besok Desember mesti jenengan akan jumpalitan gak karu-karuan. Hari ini, tadi malam kita diberi informasi bahwa akan ada pelatihan akreditasi. Saya sudah mikir, harusnya Mas Basori katanya. Kayak Mas Basori langsung bilang, Bu, saya nanti mati apa tidak? Karena tidak memungkinkan. Jenengan Mas Basori bisa tidur aja udah bagus. Hidupnya Mas Basori itu sudah sekarang antara hidup dan mati wesan. Jadi nek rodok-rodok ngeposting sing rodok-rodok gendeng gene. Itu salah satu cara untuk terhindar dari gendeng tenanan, nggih. Tapi alhamdulillah beliaunya masih bisa tersenyum, masih bisa ngomong sama kita, masih bisa nonton bola waktu saya WA. Nggak tidur toh Mas, saya masih mau nonton bola dulu Bu, alhamdulillah. Kayak kemarin tak tanyain, jenengan nggak tidur toh Mas? Saya masih mau mengerjakan PKP. Saya tanya lagi, masih mau apa? Alhamdulillah, berarti masih menikmati hidup. Gitu ya. Jadi contohnya teman-teman, nggak usah nunggu laporan sampai akhir bulan. Kalau memang ternyata tanggal 20 aja udah bisa dikerjain. Gitu ya. Hampir semua teman-teman yang berhubungan dengan KIA, berhubungan dengan gizi, berhubungan dengan imunisasi, apalagi berhubungan dengan program yang berhubungan dengan posyandu kan tanggal 20 udah selesai. Gitu? Tanggal 20 sudah selesai. Sudah langsung jenengan rekap saja. Tanggal 25 jenengan sudah bisa memberikan laporan, sudah bisa ngisi. Kalau misalnya menunggu harus sampai tanggal 30 seperti teman-teman PTN kan harus pakai e-link, mungkin ya kegiatan UKP kan harus nunggu e-link. Itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata contohnya butuh, semua yang dibutuh jenengan yang menentukan. Jenengan mau sampling sampai tanggal berapa? Kalau di sampling cuma sampai tanggal 15, berarti tanggal 16 jenengan udah bisa merekap. Ya, PPI gitu. Jenengan sampling tanggal berapa? Tanggal 20. Selesai. Jenengan nggak usah tunggu sampai 30, Pak. Jenengan yang menentukan, aku nyampling dari tanggal 1 sampai tanggal 10, boleh. Jenengan nyampling tanggal 1 sampai tanggal 15, tanggal 16 merekap, boleh. Jenengan sampling dari tanggal 1 sampai tanggal 20, 21-nya udah merekap, boleh. Sehingga isian yang di sini itu tentang disiplin pegawai sipil.
itu sebagai pengganti daripada PP yang sebelumnya nomor 53 tahun 2020. Sehingga kami nanti akan menyampaikan ini, bukan kami menggurui, bukan kami memberikan contoh, akan tapi mari kita pahami bersama-sama untuk regulasi peraturan pemerintah yang dimaksud ya. Karena apapun yang terjadi, seperti yang disampaikan Kepala Puskesmas, bahwasanya siapapun yang bekerja di institusi, siapapun yang bekerja di tempat-tempat umum seperti Puskesmas ini harus ada penekanan atau tekanan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah seperti PP nomor 94 tahun 2021. Peraturan yang terakhir untuk kedisiplinan ini adalah dari pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, pasal 229 PP nomor 11 tahun 2017 yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan pelayanan tugas. PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya temukan tadi, jangan berpacu hanya pada PNS. Jadi semua baik PNS maupun non PNS yang bekerja di institusi harus patuh terhadap peraturan yang dimaksud. Kemudian instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Seperti koordinasi seperti ini adalah salah satu upaya memupukkan rasa disiplin pegawai. Kemudian PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Nanti ada yang terkait dengan pelanggaran disiplin akan disampaikan berikutnya. Kemudian terkait dengan PP 79 tahun 2021 tentang upaya administratif Badan Pertimbangan ASN. Prinsip dasar PP 94 tahun 2021 yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah atasan langsung. Atasan langsung kalau PNS ya. PNS itu ada dua. Ada PNS dengan jabatan fungsional tertentu, ya kalau di Puskesmas. Ada PNS dengan jabatan fungsional umum. Kalau di FT, jabatan fungsional tertentu seperti perawat bidan, dokter, farmasi, analis, kemudian kefarmasian dan lain sebagainya itu atasan langsungnya adalah Kepala Puskesmas. Kalau jabatan fungsional umum, pengadministrasi umum, ya, itu atasan langsungnya adalah Kasbag PU, ya, Kasbag PU. Nah, kemudian definisi disiplin sehingga bisa mempresentasikan tentang hasil PISPK, ya, intervensi PISPK pada tahun 2021 ini. Nah, ini ya sebelumnya yang misi PISPK ini adalah petugas desa. Nah, kebetulan pada bulan ini ya saya berdian. Jadi ya perlu basa-basi lagi, langsung ke poin karena ini hari weekend, mungkin teman-teman yang long distance atau tidak bikinnya sudah traveling ya. Ya next. Ini teman-teman sudah di luar kepala ya batas-batasnya, ini nggak usah aja. Terus next. Nah, ini adalah hasil dari PISPK bulan Oktober. Jumlah capaian KKN itu ada 10.504, terus yang sehat ada 7,58%, terus yang prasehat itu ada 71,10%. Yang tidak sehat ini masih banyak, 2.244 KK ya. Kalau dipersenkan itu 21,36%. Terus IKS-nya untuk bulan Oktober itu 8%. Next. Nah, ini adalah cakupan per indikator ya. Yang PISPK ini ada 12 indikator yang nggak berubah-ubah sampai sekarang.
tetap yang trisam yang 3 terendah itu ya tetap ya idola kita itu hipertensi, CKM, terus rokok. Ini bukan masalahnya kita, tapi harus kerjasama dengan beberapa lintas sektor untuk memotivasi masyarakat. Kalau kita bekerja sendiri biasanya nggak kurang mengena untuk UKI masyarakat. Ini di hipertensi ini masih 5%, terus untuk keluarga yang merokok masih 30%, untuk JKN-nya 34%. Yang lainnya ya masih belum 100% sih, tapi ya paling tidak ya 3 itu. Next. Nah ini adalah indikator PISPK per desa. Ini dari desa Pandian itu sekitar ya 6%-an ya yang sehat. Terus di desa Petung ini kira-kira teman bisa baca nggak? Nggak bisa, jadi next saja itu. Next. Nah ini adalah tabel identifikasi program PISPK ya. Yang pertama hipertensi. Masalahnya ada masyarakat yang memang tidak mengetahui bahwa hipertensi pengobatan dilakukan secara saat gejala muncul. Ya, kadang-kadang ini dilema ya. Biasanya untuk lansia kemarin pada waktu vaksinasi itu beberapa ya tekanan darah tinggi sehingga ada penundaan minimal beberapa menit untuk dilakukan vaksinasi. Dan untuk tim vaksinator kemarin langsung dikasih obat-obatan, terus tensi ulang, ternyata tensinya di bawah 180 ya bisa divaksin. Ternyata mbak-mbak yang kesini itu tidak memiliki gejala ya. Ini adalah dilema dari penyakit hipertensi. Kadang-kadang kalau tensi tinggi itu tidak bergejala. Pemecah masalah yaitu melakukan kunjungan rumah program prioritas, terus sosialisasi hipertensi menggunakan media screening dengan durasi. Untuk JKN itu masalahnya kurangnya pengetahuan tentang pemakaian BPJS. Terus yang kedua kondisi ekonomi. Terus yang keempat pandemi dan kenaikan iuran BPJS. Pemecahan masalah dan sosialisasi lagi. Intinya ya penyuluhan dan penyuluhan. Untuk anggota keluarga yang tidak merokok itu masalahnya itu faktor lingkungan dan coba-coba. Ini adalah kinerja itu ya, yang PPI yang dikomandoi Dr. Tadi cerita hasilnya 98%, sasaran keselamatan pasien dari Pak Imam 8,5,7%, dan survei kepuasan pasien ada 93,89% dan IKM-nya 86,34%. Next. Sasaran keselamatan pasien ini yang hampir perfecto ya, hampir 100% semua. Tapi yang ada kendalanya itu pelaporan insidennya ini. Soalnya saya tanya ke pengelola programnya, itu ternyata nggak ada insiden pada bulan Oktober. Next. Ini ada PPI-nya, ya ini hampir 100% semua, yang kurang yaitu 5R tentang kebersihannya. Next. Sekian dari saya, ini benar-benar tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk SPM 12 indikator di mana cakupan sampai bulan Oktober ya, untuk sasarannya itu harusnya targetnya sampai bulan Oktober itu 83,33. Berarti kalau sudah minimal 83 berarti sudah 100% sampai bulan Oktober. Untuk yang warna kuning itu adalah target 1 tahun, karena SPM itu harus 100% semua. Dalam 12 indikator itu 1 tahun untuk targetnya dari SPM itu harus 100%. Untuk pelayanan
yang masih kurang dari 83 itu yang pertama, pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar itu masih 76%. Betul Bu? Bisa. Soalnya tadi malam saya lihatnya di Google Sheet Bu. Nanti kalau mungkin ada kurangnya langsung diklarifikasi mawon ya. Mungkin ada tambahan pagi tadi ada data yang muncul dan dengan masukkan belum saya lihat. Yang kedua itu adalah pelayanan ibu hamil yang kurang dari 83% itu yang pertama tadi pelayanan ibu hamil, yang kedua adalah persalinan ibu bersalin sesuai pelayanan ibu bersalin yang sesuai dengan standar itu masih 76%, yang ibu hamil sesuai standar itu masih 60%. Padahal untuk sampai Oktober nanti harus 83%, berarti masih perlu bekerja ekstra untuk ibu hamil sesuai standar ini ya. Terus Mas. Yang selanjutnya untuk indikator yang belum sesuai dengan target sampai bulan Oktober adalah pelayanan kesehatan usia produktif. Ini masih 68%. Padahal targetnya harus 83% sampai bulan Oktober. Terus Mas. Yang selanjutnya lagi adalah orang dengan resiko terinfeksi HIV. Bugaluh, betul Bu ya? Karena gini Bugaluh, tadi malam saya itu melihat yang kalau kita lihat analisisnya itu tiap bulan tambah ya. Jadi melakukan komunikasi dengan nakes ya. Apakah sudah pernah dengan tindak lanjuti RTM itu? Kalau sudah ditindaklanjuti ya, itu dengan harus punya dokumen juga keakannya bagaimana. Nanti harus ada buktinya untuk tidak lanjut itu. Jadi sejak minlog yang bulan berapa itu ya, analisnya tetap saja RTM maka komunikasi itu mungkin kan tidak lanjutkan repot. Jadi itu kan menunjukkan rencana tidak lanjut. Tidak lanjutnya mana itu harus benar-benar dilakukan. Apa benar-benar menghubungi nakesnya, bagaimana pertemuan atau menitipkan yang kemarin kamu menitipkan tempat itu dan tidak lanjut belum, itu harus dengan dokumentasikan. Nah, setidaknya setelah kita lanjut itu harus juga ada peningkatan cakupan yang agak signifikan begitu. Ya. Oke. Jadi apakah sudah dilakukan itu untuk tindak lanjutnya? Itu yang pertama Bu ya. Terus yang kedua menyangkut dengan SPM Blood untuk kepuasan pelanggan ya. Mohon untuk tim kepuasan ya, saya mohon minta rekapan untuk tiap bulan untuk masing-masing unit. Itu benar-benar sudah dilakukan benar atau belum ya. Untuk mulai Januari per unit untuk tiap bulan saya minta rekapan. Karena di SPM Blood itu dijelaskan tiap unit sudah ditentukan nilai daripada kepuasan pasien. Ya, saya tunggu kapan dengan koordinasi dengan ketuanya untuk rekap kepuasan pasien tiap unit dan tiap bulan. Terima kasih. Nah, terus kemudian HIV, ya, ada reagen yang ED, ya, itu apakah sudah dilakukan berita acara pembalian ke dinas? Itu kalau yang harus di ED-nya nanti kalau tidak diberikan berita acara ke dinas dikembalikan, nanti kita juga kena bermasalah juga, ya. Itu mohon perhatian yang saya tanyakan juga yang diteruskan ke tapi kalau untuk dokumentasinya belum Pak. Kok dinasnya itu dengan cara pemberian kode Pak? Misalnya yang agak berat ya semua.
dengan Dr. Oscar, Pak. Jadi setiap pasien di BP itu setiap ada yang batuk meskipun kurang dari 2 minggu diberikan ODH untuk cek darahnya langsung di puskesmas, jadi nggak perlu dibawa pulang ODH. Itu sudah proses yang dilat juga. Sampun. Jumlahnya. Iya. Yang penting intinya kalau menentukan bersama masalah itu adalah berikutnya tentang itu sudah dilakukan di sini tidak sudah tahun sekian sudah saya lakukan tidak lanjut seperti ini hasilnya seperti ini nanti kembali lagi putar ya ke bulan berikutnya hasil tidak lanjut kemarin kalau tidak jalan itu kenapa kan sudah alasan-alasannya semakin tertentu seperti itu jadi sudah nanti peningkatan berbagai cakupan akan bisa tercapai. Berarti kalau tiap bulan didokumentasi dulu Pak Angga itu nanti dalam itu berapa? Belum masuk saya ya. Mungkin yang dapat kami sampaikan untuk dari bilang. Mungkin itu sebagai masukan ya, Mbak Mustandi. Kemudian untuk yang kedua, masyarakat kalau pasien saya kalau untuk pasien bukan saya. Itu nanti masalah ada orang yang teman yang langsung terjun ke unit. Jadi begini ya, karena daftar tilik saya di monitor dan evaluasi manajemen, salah satu ada daftarnya itu adalah kepuasan pasien dan SKHM ya, SKM itu. Nah, semestinya tidak saya perlu nagih tiap bulan itu harus saya sebenarnya. Kalau untuk respondennya sekian, samplingnya sekian, hasil kepuasan pasiennya sekian untuk bulan ini itu harus dilakukan saya. Jadi selama bulan tahun 2021 ini untuk kepuasan pasien saya itu masih kosong. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai group, aku juga nanti tengok kami sedang ngomong kan, gitu loh maksud saya. Mohon nanti sampaikan Mbak Min ya untuk kepuasan pasien per unit. Kan tidak ada jenengan isi itu loh yang jenengan isi ada beberapa poin itu ya untuk langsung ke pasien itu loh ya. Itu mohon direkam tiap bulannya per unit dimulai dari perusahaan umum, di KIA gitu loh, di lab, di rekam medik ya itu. Kalau tidak sampaikan Mbak Min ya. Yang kita peroleh ya itu dengan usahanya sudah sepaham semu. Ini memang benar-benar dilaksanakan. Terus kalau ada terkait dengan pelaksanaan program itu memang benar-benar pelaksanaan program harus mampu untuk mengutarakan bagaimana alasannya itu, terus bagaimana kendalanya itu bisa, bukan sekedar hanya PJ-nya, bukan hanya ya. Jadi ajang koordinasi di dunia ini sangat penting sekali. Sehingga mohon nanti sebagai moderator nanti untuk pelaksanaan log ini mohon hendaknya ditekankan untuk tidak memberi keluar masuk keuangan. Ya. mungkin apa ada aturan internal Pak, mungkin Pak nanti di dalam pelaksanaan mungkin ya. Ya, terima kasih Pak Arto atas masukannya Pak Arto. Acara yang ketiga yaitu laporan cakupan PKP tahun 2021 sampai dengan Oktober. Ini disampaikan per PJ masing-masing. Yeah. Langsung Pak Parli sebagai Ketua PKP. Oh, okay. Monggo Pak Parli untuk waktu dan Terima kasih atas waktunya, langsung saja ini karena waktu sudah siang. Di sini saya mau menyampaikan laporan nilai kerja Puskesmas sampai dengan bulan Oktober. Nah, mohon maaf nanti mungkin kami tidak bisa menyampaikan secara rinci, ya, secara lengkap. Tadi saya mengambil dari laporan penjenengan melalui Gopredit, ya. Terus sebelumnya saya menyampaikan teman-teman sekalian,
saya sebagai wakil dari teman-teman PJ mungkin yang kalau tadi sudah disampaikan dari Bu Popi tentang kendala di pengisian DKP. Yang kedua tadi Pak Warto menyampaikan tentang kedisiplinan. Jadi di sini terus terang kami dari teman-teman PJ itu merasa bingung, kerepotan karena penjenengan tidak disiplin sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau di minlok yang lalu itu padahal kita sudah ada kesepakatan, insya Allah maksimal tanggal 3 itu semua laporan itu harus dikerjakan di Google Drive. Dan insya Allah saya juga sering untuk menanyakan atau nge-share di grup UPT. Saya minta tolong untuk mengisi, minta tolong untuk analisanya, minta tolong untuk RTL-nya. Ya karena kita itu orang banyak, jadi ada yang sregep, ada yang glandor, ada yang kalau kita mau presentasi seperti ini, ada yang belum setor, ada yang baru setor. Jadi ini yang bikin repot dari teman-teman PJ. Kita sudah berusaha WA, menurut saya ini curhat aja ya. Ini curhatan dari saya dan juga teman-teman yang lain. Kita sudah menghubungi per WA, tidak dibalas-balas. Jadi kegiatan-kegiatan seperti inilah yang bikin kita itu ya tidak maksimal. Apapun hasilnya tidak maksimal. Jadi seharusnya kita itu bekerja itu mulai dari kita harus disiplin, mulai dari kita mau mengerjakan, saat mengerjakan sampai dengan selesai mengerjakan, sampai dengan kita membuat laporan. Karena kita bekerja itu harus secara berkesinambungan, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah oleh karena itu mohon maaf saya memang paling cerewet itu di grup UPT tentang PKP, tentang kegiatan POK dan lain sebagainya. Karena ini demi suksesnya kegiatan kita bersama. Karena kalau kita ada yang blandor salah satu atau dua, yang jelas itu nanti hasil kita juga tidak akan maksimal. Itu yang perlu saya sampaikan. Karena ini sudah kita berkali-kali insya Allah dari Pak Warto, Kopi ya, untuk menghimbau dari teman-teman itu agar disiplin. Langsung saja Pak, langsung terus. Nah ini hasil capaian kinerja mutu ya tadi dari Dr. Oscar. Secara keseluruhan mutu itu tercapai 90,98 ya. Untuk IKN-nya itu 86,34% ya. Untuk survei kepuasan pasien 93,89%, untuk kesasaran keselamatan pasien 85,31% dan PPI 98,68%. Insya Allah hasilnya bagus ya untuk mutu ini. Namun menurut saya sebagai konsekuensinya nanti mohon data dukungnya benar-benar diperhatikan. Jadi tidak hanya angka, tapi karena itu nanti di dalam penilaian hasil capaian ini akan disahkan apabila data dukungnya memang benar-benar ada. Lanjut. Kemudian untuk hasil capaian UKP itu pelayanan non rawat inap itu secara keseluruhan UKP tercapai 83,25%. Kemudian untuk pelayanan non rawat inap ada 69,5%, pelayanan gawat darurat 90%, pelayanan kefarmasian 100%, pelayanan laboratorium 93,75%, pelayanan rawat inap 67,69%. Mungkin kalau ada yang kurang Mbak Nurul bisa ya. Itu. Kemudian hasil capaian kerja untuk UKM pengembangan
itu kefarmasian 100%, matra 100%, indra 100%, gigi 100%, kesehatan kerja 100%, lansia 82,55%, kemudian perkesmas 79,43%, kesehatan tradisional 77,65%, kesehatan olahraga 45,83%, kesehatan jiwa 45,37%. Ini untuk hasil UKM pengembangan. Kemudian untuk UKM esensial tercapai 77,98%. Di mana untuk selama pelaksanaan minilog dilarang untuk mondar-mandir, terutama yang berkewajiban untuk bertanggung jawab, yaitu penanggung jawab program dan PJ, ya, bisa keluar kalau memang ada keperluan. Kemudian yang kedua, untuk pengisian dari PKP ini mohon kita tetap pada kesepakatan maksimal pada tanggal 3 sudah diisi untuk PKP-nya dan juga diisi dari analisa dan RTL-nya. Kemudian yang ketiga, apabila ada program di mana ada permasalahan untuk pencapaian dari kinerja yang kurang, mohon untuk melakukan analisa sehingga nanti bisa didongkrak dengan bisa menggunakan dari dana BLK ataupun bisa digunakan dari dana BLUT. Kemudian Bu Popi tadi ada usulan yaitu pertemuan untuk pembahasan dari SPM BLUT. Monggo Pak Basori sebagai penanggung jawab SPM BLUT ditentukan tanggal berapa untuk pertemuan pembahasan SPM BLUT. Kemudian untuk pengisian tentang analisa MONEF dari PKP, kita perlu, mungkin tadi Pak Warto juga memberikan masukan di mana harus ada etiologinya, harus ada analisa dan etiologinya sehingga nanti tindak lanjutnya nyambung. Kemudian untuk KAK, kita Bu Popi tadi memberikan masukan yaitu kita sudah ada pedoman yang baru, di mana pedoman yang baru ini berkaitan dengan kondisi pandemi sekarang bisa digunakan sebagai atau dicantumkan di dalam KAK. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tentang kasus TBC, di mana tadi ada masukan apabila haknya bisa langsung dikasihkan ke yang bersangkutan apabila memang ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan dahak, bisa dilakukan yaitu pemeriksaan dahak sewaktu, jadi tidak seperti dulu diambil pagi hari. Kemungkinan itu kesepakatan yang kita buat hari ini. Bagaimana teman-teman? Setuju? Like Mendel standar berarti tidak setuju. Setuju atau tidak teman-teman? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, berarti Pak Warto yang akan menentukan nanti kapan tanggalnya. Demikian teman-teman rangkaian dari acara penyampaian pertemuan analisis PISPK terintegrasi. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dari titipan dari pembawa acara disuruh menutup sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan teman-teman semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.